Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Mr. Trade-in. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat hari Natal buat teman-teman yang merayakan ya. Semoga damai Natal selalu menyertai kita semua. Amin. Dan untuk hari ini kita masuk ke IHSG Daily tanggal 26 Desember 2022. Ini kita udah masuk di pekan terakhir teman-teman ya di tahun ini. Dan seperti biasa, teman-teman jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya dan juga bagikan kepada teman-teman kalian. Dan langsung aja kita masuk ke pembahasan hari ini. Indeks kita hari ini ditutup menguat teman-teman ya, 0,52% di levelnya di 6.836 nih. Lalu kita lihat untuk banking-bankingnya, Bank BCA menguat 0,88%, kemudian Bank Mandiri menguat 1,26%, lalu untuk Bank BNI ini nggak ada perubahan teman-teman. Lalu untuk Bank BRI menguat 1,02% ya. Jadi bisa dilihat hari ini kenaikannya juga didukung dengan banking. Oh ya, lagi kita lihat Bian teman-teman ya. Hari ini menguat 10%-an nih. Ini juga menjadi pendorong indeks kita ya, karena kan Bian ini secara market cap juga besar ya. Lalu kita coba cek kurs rupiah hari ini. Hari ini di angka 15.589. Sementara masih belum bergerak banyak ya. Lalu kita coba lihat teknikal hari ini teman-teman. Nah, di sini untuk teknikal hari ini kita lihat candle hijau dan posisinya masih menguji resisten ya di 6.850. Tadi sempat naik ke 6.859 nih. Tapi akhirnya waktu closing kembali ke 6.836. Secara potensi mungkin masih menguji resisten ya teman-teman. Kalau kita lihat ke time frame yang lebih kecil, ini time frame 1 jam. Seperti yang kemarin saya sempat mention, ini terbentuk ascending triangle pattern teman-teman ya, yang dimana pergerakannya masih dalam pattern. Dan kalau misalkan ini di break resistennya, maka berpotensi akan menuju lanjut ke atas teman-teman. Tapi dengan syarat harus break dari resistennya ya. Kalau menurut saya dalam 1-2 hari ini harusnya indeks kita akan menentukan arahnya teman-teman, antara dia akan ke bawah atau dia akan lanjut ke atas nih. Dan itu sekilas untuk indeks kita ya. Sekarang kita masuk ke berita hari ini. Yang pertama dari PIJA teman-teman. PIJA itu merupakan kawasan industri Jababeka teman-teman ya, yang mencatatkan penurunan rugi bersih per September 2022. Dalam laporan keuangan, rugi bersih perseroan menyusut 23,29%. Kemudian dari segi penjualan dan pendapatan meningkat sebesar 5,1% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Jadi dari segi penjualan ini ada peningkatan teman-teman ya. Lalu dari segi pengeluaran kita lihat beban pokok penjualan dan pendapatan jasa turun 14,26%. Nah, dari segi pengeluaran atau beban juga ini ada penyusutan ya atau penurunan. Jadi nggak heran rugi bersih dari PIJA ini menyusut teman-teman, seiring dengan kinerja mereka yang semakin meningkat ya. Kita langsung lihat ke teknikalnya aja. Nah, saya lihat dari time frame weekly ya di sini, time frame mingguan. Di sini kalau kita lihat ada support yang cukup penting teman-teman buat PIJA ya, di 140 nih. Ini merupakan support yang cukup kuat harusnya. Terakhir dia posisinya sempat ngetes ya ke 136 nih. Tapi kemudian langsung ditarik lagi ke atas, menandakan bahwa area ini merupakan area support yang cukup penting juga nih. Kemudian untuk resistennya sendiri
ada di 155 ya. Untuk sementara secara time frame daily kita lihat pergerakannya masih konsolidasi ya, bisa dibilang. Cuman emiten ini mungkin agak tipis ya teman-teman ya, agak kurang liquid nih. Dari candlenya kan karena kelihatan banyak jarum-jarum ya. Nah, itu sekilas dari KIJA teman-teman ya. Sekarang kita lihat ke yang kedua. Di sini ada produsen laptop ya, Zyrex. Nah, kita lihat di sini PT Zyrex Indo Mandiri Buana atau kode emitennya CTRX mengalami penurunan laba periode berjalan pada kinerja sepanjang 9 bulan pertama tahun 2022. Produsen laptop ini hanya memperoleh laba 22,47 miliar. Angka tersebut turun 48,18% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Lalu sejalan dengan susutnya laba perseroan, angka penjualan bersih Zyrex hingga kuartal 3 2022 juga turun sebesar 54,66% nih teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini, Zyrex merupakan emiten produsen laptop ya. Di sini kalau misalkan saya bisa analisa, kalau kita lihat secara histori ya kan, pandemi mulai tahun 2019-2020, maka waktu saat itu banyak yang butuh laptop teman-teman yang untuk WFH atau work from home. Jadi secara pendapatan mereka, secara laba juga meningkat pesat teman-teman. Nah, semakin kesini pandemi mulai mau berakhir dan permintaan laptop sepertinya sedikit berkurang ya. Dan alhasil kelihatan dari labanya juga menurun cukup drastis teman-teman. Tapi kita lihat di sini, saat ini Zyrex masih berfokus pada pasar domestik atau dalam negeri ya. Namun tidak menutup kemungkinan perseroan akan menyasar pasar ekspor jika memang permintaan atau demand-nya cukup baik, khususnya di negara-negara tetangga. Lalu untuk Zyrex kita lihat langsung ke teknikal teman-teman ya. Di sini teknikalnya kita lihat posisinya masih strong downtrend atau bearish. Emiten ini IPO-nya tahun 2021 ya. Harganya waktu itu di 250. Potensi jangka panjangnya masih bearish atau bisa menurun lebih lanjut ya. Menurut saya targetnya mungkin dekat-dekat ke harga IPO teman-teman, di 250 nih. Tapi mungkin dalam perjalanannya bisa jadi akan pullback dulu, baru ntar turun lagi, atau mungkin konsolidasi sementara, baru ntar lagi turun lagi teman-teman. Untuk sekarang sangat tidak direkomendasikan ya, karena masih dalam proses penurunan yang lebih lanjut. Nah, untuk Zyrex kurang lebih gitu teman-teman ya. Untuk sementara sebaiknya dihindari dulu sampai nanti ada konfirmasi untuk bottom atau reversalnya ya. Dan itu dia teman-teman, demikian untuk IHSG dari hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Dan akhir kata, sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam trading.